Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Putri Johanda. Saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya dari Lokal 2C, dosen pengampu yaitu Bapak Fajri. Arti dan makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari kata Sutosomo Karangan. MPU Tenturol yang hidup pada masa kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14 Masehi. Secara etimologi kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dipisah menjadi bineka memiliki makna ragam atau beraneka tunggal adalah satu dan ika adalah itu. Sehingga arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Setelah dijadikan semboyan bangsa Indonesia, konteks bineka atau perbedaannya menjadi lebih luas, tidak hanya berbeda agama saja, tetapi juga suku, bangsa, ras, golongan, budaya, adat istiadat, bahkan bisa ditarik ke dalam perbedaan dalam lingkaran yang lebih kecil seperti perbedaan pendapat, pikiran, ide, kesukaan, hobi. Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu dari empat pilar kebangsaan selain Pancasila Undang-Undang 1945, NKRI merupakan sebuah nilai yang harus ditanam dalam setiap warga negara Indonesia yang dibahas pada buku Pancasila. Sejarah singkat Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia yang kedudukannya patut dijunjung tinggi. Tanpa adanya Bhinneka Tunggal Ika, maka bangsa Indonesia tidak akan mudah untuk mendapatkan kemerdekaan. Peran Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia sangatlah besar, di mana semboyan ini mampu menyatukan perbedaan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika merupakan ikrar pemersatu bangsa yang mampu mengantar jiwa. Bhinneka Tunggal Ika ditulis oleh MPU Tentuler yang diikuti dari keragaman kekawin Jawa kuno. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu bukanlah satu pemecahan, melainkan pemersatu, karena jika itu adalah pemecahan maka akan berujung pada kehancuran. Manfaat Bhinneka Tunggal Ika bagi pemersatu bangsa sangatlah besar. Untuk itu, dalam artikel ini akan dibahas tuntut mengenai pengertian bangsa Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, fungsi, tujuan, dan makna dari arti Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang pertama, common denominator, artinya sifat yang dianggap umum. Indonesia memiliki keberagaman agama, aliran kepercayaan. Common denominator berarti mencari prinsip yang sama atau bersifat umum dalam setiap agama dan aliran kepercayaan. Yang kedua, tidak bersifat sektarian dan eksklusif, artinya tidak ada satu hal yang dianggap paling benar atau dimiliki martabat yang lebih tinggi. Adanya paham sektarian dan sifat eksklusif hanya menimbulkan rasa cemburu, kecurigaan, dan persaingan yang tidak sehat, akibat bisa memecahkan salah satu pemersatu dan kesatuan Indonesia. Sifat universal dan menyeluruh, artinya dalam menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika antara masyarakat sudah seharusnya saling menghormati, mencintai, menjadi toleransi, menjaga kerukunan, dan saling mempercayai. Sifat universal dan menyeluruh dalam semboyan negara ini dapat menjaga persatuan dalam keanekaragaman. Yang keempat, bersifat konvergen. Artinya perbedaan yang ada di masyarakat seharusnya tidak menjadi satu hal yang patut untuk dibesar-besarkan. Sebaiknya perbedaan yang ada ini haruslah dicari titik temunya dan dibuatlah kesepakatan bersama mengenai hal tersebut. Semua perbedaan ini tidak menjadi satu permasalahan besar jika dilandasi sikap toleransi dan hidup rukun. Fakta-fakta menarik Bhinneka Tunggal Ika yang pertama bersumber dari Lontar Sutasomo. Istilah Bhinneka Tunggal Ika diambil dari Lontar Sutasomo karya MPU Tentuler, seorang punjangga yang hidup pada abad ke-17 di Majapahit dan masih kerabat kerajaan pada masa pemerintah Raja Sang Negara. Istilah Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari salah satu penggalan Kokimopo aliran syair Sutomo. Yang kedua, bukan ciptaan Bung Karno. Dalam buku karangan Muhammad Hatta yang berjudul Bung Hatta,
menjawab, ditulis bahwa Bung Karno lah yang menciptakan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya bukan Bung Karno yang menciptakan, namun ia yang mengusulkan ditambahkannya farse tersebut ke dalam pita yang dicengkramkan oleh burung Garuda. Yang ketiga, tersimpan dan di perpustakaan Liender. Yang keempat, bukan hanya tentang persatuan suku, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya tentang perbedaan suku budaya yang harus disatukan, tetapi juga perbedaan pemikiran. Menurut Sultan Hamid, Soekarno menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan pemikiran Vanderdas dan kesatuan di Republik Indonesia sekitar. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan.